Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakullah Hakiki dengan NIM akhir 210. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk motivasi. Sebelum membahas bentuk-bentuk motivasi, saya akan menjelaskan arti dari motivasi itu sendiri. Jadi, istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti bergerak dan menggerakkan. Motivasi diartikan juga sebagai suatu kekuatan sumber daya yang menggerakkan dan mengendalikan perilaku manusia. Yang artinya motivasi merupakan sebuah upaya yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Oke, masuk ke materi utama yaitu bentuk motivasi. Hampir setiap perusahaan memiliki caranya masing-masing dalam memberikan atau mendesain motivasi. Perbedaan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya hampir selalu terletak pada gaya, selera, ataupun tekanan yang diberikan. Menurut Siswanto tahun 2017, bentuk motivasi yang sering dianut oleh perusahaan ada 4 elemen utama. Yang pertama, kompensasi dalam bentuk uang. Kompensasi ini merupakan salah satu bentuk yang paling sering diberikan kepada karyawan oleh suatu perusahaan. Contohnya tunjangan, bonus, gaji, insentif, dan lain-lain. Dan yang kedua ada pengarahan dan pengendalian. Pengarahan di sini dimaksudkan pada karyawan mengenai apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang tidak boleh mereka kerjakan. Sedangkan pengendalian dimaksudkan pada karyawan tentang hal-hal yang harus mereka kerjakan sesuai apa yang telah diperintahkan. Yang ketiga yaitu penetapan pola kerja yang efektif. Maksudnya adalah bagaimana perusahaan mengatur waktu dan tugas agar dapat mencapai produktivitas yang maksimal. Contohnya penjadwalan yang teratur, prioritas tugas yang efektif, pengelolaan waktu yang baik, serta evaluasi dan penyesuaian. Dan yang keempat yaitu kebijakan. Kebijakan di sini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil oleh manajer dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap dan perasaan karyawan. Nah, itu tadi bentuk motivasi menurut Siswanto tahun 2017. Sedangkan menurut Aryandani tahun 2016, bentuk motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif contohnya seperti pemberian hak karyawan yang berupa gaji, upah, dan lain-lain, serta pemberian pendidikan yang dapat membekali mereka agar dapat bekerja lebih maksimal lagi. Sedangkan motivasi negatif contohnya yaitu pemberian sanksi. Nah, pemberian sanksi sendiri biasanya berdasarkan jenis pelanggarannya. Jika pelanggarannya ringan, biasanya perusahaan hanya memberikan teguran lisan ataupun tulis. Jika pelanggarannya sedang, sanksi yang diberikan berupa penurunan dan penundaan gaji atau pangkat secara berkala. Sedangkan jika pelanggarannya berat, sanksi yang diberikan biasanya berupa penurunan gaji selama 3 tahun, bahkan bisa sampai diberhentikan atau di PHK. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk motivasi memiliki tujuan untuk meningkatkan motivasi yang ada pada individu karyawan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan mencapai kepuasan yang diinginkan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang bentuk motivasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.